Halo semua, perkenalkan nama saya Farica Ulinwa, absen 16. Halo, perkenalkan nama saya Nabila, absen 29. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasarif Zidan dari kelas 12 IPS 4 absen 24, kelompok Bahasa Indonesia kelompok 5. Halo guys, perkenalkan nama aku Karina, absen 23. Perkenalkan nama saya Desri Alfiona, nomor absen 11. Panas banget sih. Ada kamera. Halo teman-teman, perkenalkan saya Safiar Sindi Alfirdauzi, absen 36. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Perbedaan teks sejarah dengan teks cerita sejarah. Teks sejarah merupakan teks yang ditulis oleh seseorang atau pelaku yang mengalami sejarah atau peristiwa yang ditulis berdasarkan fakta atau pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu. Teks cerita sejarah merupakan teks imajiner yang berasal dari penulis berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu atau peristiwa yang benar-benar terjadi secara aktual di masa lampau. Cerita sejarah disusun 3 macam bagian, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Apa yang dimaksud dari ketiga istilah tersebut? 1. Orientasi. Bagian ini berisi pengalaman atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya pada struktur ini menggunakan jenis kalimat deskriptif. 2. Urutan peristiwa. Masuk pembagian urutan peristiwa sesuai dengan namanya. Bagian ini berisi rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan urutan kronologis. 3. Reorientasi. Struktur teks sejarah yang terakhir yaitu reorientasi. Bagian ini berisi komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Selanjutnya yaitu kaidah bahasa dari teks cerita sejarah. 1. Memakai pronomina. Pronomina atau kata ganti dipakai untuk menggantikan orang ataupun suatu benda. Penggunaan pronomina yang sering muncul adalah sebagai berikut. Kata ganti orang pertama tunggal, contohnya saya, beta, dan aku. Kata ganti orang pertama jamak, contohnya kita dan kami. Kata ganti orang kedua tunggal, contohnya kamu, kau, dan anda. 2. Memakai frasa adverbial. Frasa adverbial adalah kata yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa, waktu, serta tempat. 3. Memakai verba material. Verba material adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan fisik. Contohnya seperti membaca, melempar, memotong, melawan, dan yang lainnya. 4. Memakai konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau juga dikenal dengan kata sambung waktu ini berfungsi untuk menata urutan peristiwa yang diceritakan. Contohnya adalah setelah, lalu, kemudian, dan lainnya. 5. Menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah suatu kalimat yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi 1 kalimat. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. 1. Nilai agama. Nilai agama adalah nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra dan berkaitan dengan kehidupan beragama manusia. Agama apapun tidak disebutkan secara spesifik. 2. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang termuat dalam sebuah karya sastra dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat, peradaban, maupun kebudayaannya. 3. Nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai yang termuat pada teks cerita sejarah dan berkaitan dengan keindahan teknik yang digunakan oleh penulis dalam menyajikan ceritanya. Nilai estetis ini bersifat relatif, sehingga keindahan yang dilihat oleh satu orang dengan orang lain dapat berbeda. 4. Nilai moral atau nilai etik. Nilai moral adalah nilai yang termuat dalam teks cerita sejarah dan berkaitan dengan ajaran mengenai akhlak budi pekerti manusia dalam kehidupan sehari-hari. 5. Nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang termuat dalam teks cerita sejarah dan berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam kehidupan masyarakat.